Oke, buat para DMI lovers dan Imago fans, kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Masih membahas seputar tema-tema supranatural, spiritual, dan yang mistis, dan teman-temannya gitu. Dan kali ini masih dalam segmen Diari Mata Indigo siaran, dan masih dalam edisi sebenarnya cari partner, tapi kali ini cukup spesial karena Mas Yus ditemani oleh dua orang narasumber karena Mas Yus mau coba mengangkat sebuah tema tentang kalau istilahnya indigo parenting kayak gitu. Jadi bagaimana mengasuh anak-anak yang memang punya bakat, yang punya kemampuan yang atau bisa juga dibilang gifted kayak gitu. Nah, tema ini Mas Yus angkat karena banyak sekali juga teman-teman dan beberapa orang yang pernah konsultasi atau DM ke Mas Yus bertanya tentang anaknya yang ternyata punya bisa dibilang juga punya kelebihan atau punya kemampuan yang tidak biasa dan mereka bingung bagaimana kemudian harus menghadapinya. Nah, kali ini Mas Yus ditemani oleh dua orang narasumber, yaitu ini ada Bu Min. Dia adalah mama dari seorang anak bernama Gendis yang pernah juga bertanya kepada Mas Yus soal anaknya. Bagaimana ceritanya nanti Mas Yus akan coba gali, nanti Mas Yus akan coba kita dengarkan langsung saja dari dia ceritanya bagaimana, karena yang pasti sangat menarik sekali. Dan selain itu Mas Yus juga ditemani oleh Mas Arief Budi Utomo. Dia adalah seorang sarjana psikologi yang juga sering sekali mengisi forum-forum atau tema-tema yang bertemakan indigo parenting. Pernah juga menjadi pembicara di sebuah sesi di grup Starseed mengupas tentang indigo parenting. Nah, pertama saya mau menyapa dulu Bu Min, apa kabar? Selamat sore Bu. Sore Mas Yus, alhamdulillah baik. Kabar Selamat Mas Yus sore, gimana? alhamdulillah ya saya juga baik, terima kasih Bu. Bu, ini aku terima kasih sekali Bu Min bersedia untuk diundang ke channel Diari Mata Indigo ini dan bersedia untuk membagikan cerita tentang anaknya Bu Min ya pada sore hari ini kayak gitu. Nah, aku tertarik sekali ketika membaca ceritanya Bu Min yang Ibu posting di Instagram ini dan aku rasa kok sepertinya ini mirip dengan beberapa teman-teman atau beberapa orang yang pernah menanyakan hal yang serupa. Nah, mungkin bisa langsung diceritakan Bu, pengalaman Ibu bersama dengan putri Ibu yang bernama Gendis ini awalnya seperti apa sih dan bagaimana kemudian Ibu kemudian menyadari bahwa dia punya sesuatu yang tidak biasa dan ada kejadian-kejadian luar biasa juga yang Ibu alami bersama anak Ibu ini. Mungkin bisa diceritakan Bu. Jadi gini awalnya Mas Yus, saya nunggu gendis itu 10 tahun. Ketika udah benar-benar pasrah, udah nggak pengen anak sama sekali, tahu-tahu Allah ngasih. Dari hal itu banyak kejadian aneh sebenarnya. Kayak saya biasanya mabokan naik kendaraan, ini kan saya hobinya traveling. Ini saya pergi jalan-jalan, saya nggak pernah mabok sama sekali Mas. Dan itu aneh sampai keluarga juga heran. Dan saya kuat banget kayak manjat-manjat gunung. Padahal saya lagi hamil. Nah, akhirnya ketika Gendis lahir, sebelum Gendis lahir itu rumah aman ya Mas ya. Nggak pernah ada gangguan apapun. Begitu dia lahir, saya kan harus dipisah karena Gendis itu hyperbilirubin, jadi masuk ke ruang khusus. Perawatnya semua pada ngomong sama saya, Ibu, anaknya tiap malam nangis. Dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh, setiap malam. Kalau bayi lain anteng, Gendis ini selalu nangis. Walaupun sudah dikasih susu, itu tetap nangis. Dari situ feeling saya, ini anak beda. Dia merasakan sesuatu. Akhirnya Gendis seminggu di rumah sakit, boleh pulang. Dan dari situ Mas, selamat datang. Rumah saya yang tadinya tenang, tiba-tiba
mainan gerak sendiri, ayunan gerak Oh, sendiri. oke, Dan oke, oke, semua oke. peralatan mainan elektronik yang pakai baterai itu setiap maghrib Mas itu serentak bunyi. Kita sudah Baik, baik, offin, baik. Ya, bentar lagi di onin. Begitu terus. Akhirnya oke. kita kalau udah emosi cabut baterai Mas. Dan gendis itu ternyata benar setiap malam selalu nangis sampai Ya, pagi. Dan saya ya, nggak tahu ya, kenapa, ya, karena saya ya. juga bingung Mas. Ya, jadi itu kayak penyambutan kalau bagi Oke, saya. ya, ya. Ya pokoknya benar-benar horor nih Mas. Takut sayanya karena saya nggak pernah ngalamin kayak gini Mas. Oke, kayak itu sampai dengan berapa lama seperti itu, Bu? Kondisi itu. Pas gendis 3 bulan, usia 3 bulan, saya itu udah nggak Mm-mm, sanggup karena dia juga tidurnya malam Mas. Dia tidur itu dia kuat sampai subuh kan, kadang 2 hari juga nggak mm-mm, tidur-tidur. mm-mm, Jadi saya pernah nggak kuat, saya bawa dia ke rumah tante saya. mm-mm. Di rumah tante saya dia tetap nangis terus. Nah Oke, kebetulan sebelah rumah tante saya itu orang pinter Mas. Kita manggilnya ya, Eyang. ya. Mm-mm, Akhirnya mm-mm, saya inisiatif, saya bilang, Mah, tolong bawa gendis ke Eyang. Karena saya udah nggak kuat Mas, saya udah nggak kuat sama sekali. Akhirnya Oke. sama tante saya dibawa ke Eyang. Mm-mm, Pas udah pulang gendisnya anteng. Saya heran kok mm. anteng. Iya tadi Oke. cuma sama Eyang dadanya gendis dipegang katanya. Mm-mm, Katanya banyak banget ini yang ngikutin lebih dari 20, pengen kenalan. oke. Ya udah, akhirnya alhamdulillah malam itu gendis bisa tidur tenang. Oke. Pagi-pagi Eyang manggil saya pengen ketemu. Mm-mm, oke. Saya ke rumah Eyang, saya ditanya, anakmu beda, anakmu Oke. ibu, bisa Mm-mm, ngelihat makhluk halus dan auranya oke. itu ngundang mereka. Itu Oke. menurut Eyang. Mm-mm, Dan ternyata menurut Eyang ada satu sosok di rumah ini Mas, di ya. tangga, saya juga agak takut Ya. nih nyebutnya, itu yang ketuanya menurut Eyang. Oke. 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 Dia Oke. yang Oke. paling senang. Jadi menurut Eyang begini, mereka nggak niat ganggu. Mereka itu cuma Hmm. pengen komunikasi sama gendis, ngajak main karena tertarik. Cuma karena Ya. gendis masih kecil dan mungkin bagi gendis auranya nggak enak, jadi gendis rewel, Mas. Oke. 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 Dah Kalau boleh tahu sekarang Gendis umur berapa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. 4. 4 tahun ya. Nah, Iya, kalau menurut yang Ibu perhatikan dari Gendis sendiri sampai dengan umur 4 tahun ini, dibandingkan dengan anak-anak sebayanya, apakah ada perbedaan atau gimana tanggapan mereka terhadap Gendis gitu? beda banget, Mas. Hmm, Anak ini empatinya bagi saya luar biasa. oke, Dewasanya luar biasa. oke, Eh, kayak sekarang ini, kemarin gendis seminggu sempat sakit, Mas. ya, Sempat ya, sakit ya. panas. Hmm, Itu 3 hari sekali panas. Dan awal mulanya itu dia selalu merasa kasihan ngelihat, maaf kayak anak-anak pemulung di jalanan. ya, 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 Dia ya. bisa dia di kamar duduk di kasur nangis. Saya Hmm, tanya kenapa nangis. hmm, Eh, kita harusnya ngasih mereka uang mah, kasih mereka hmm. makan. Mereka nggak punya sendal, mereka tidur nggak Oke, pakai AC katanya. ya, 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 Empatinya itu loh Mas, sama temen sekolahnya, Gendis juga udah sekolah ya Mas dari usia 3 tahun di ya, Bimba. ya, ya, ya. Itu ketika ada temennya yang sakit, Gendis bisa panik, heboh sendiri, Oke. Hmm, minta nggak mau pulang, Mama hmm, temenin Mas Aska hmm, panas. Orang hmm, tuanya hmm, belum hmm. datang, Mah. Kita harus jagain Mas Oke. Aska, Mas. Jadi Hmm, hmm, ya hmm. guru-guru juga suka ngomong kalau di kelas misalnya ada yang belajar tidak fokus, Gendis suka nasehatin, no, no, don't do Hmm. that. Kalau belajar kita harus Oke. fokus. Jadi terlalu dewasa, Mas. Oke, Terlalu oke, oke. dewasanya luar biasa. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau dari segi apa yang dari sudut pandang Gendi sendiri, kalau mungkin tadi dia bereaksi terhadap apa yang mungkin kita bisa lihat ya, kayak gitu teman-temannya, pemulung dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian apakah sampai sekarang dia bereaksi terhadap juga yang nggak kelihatan kayak gitu? Iya, kebetulan saya sempat nanya ke Mas Yus ya, Iya, di iya, iya. dapur ada tiger, Hmm. sosok tiger, dan dia Heeh, suka ya, ngomong, Mama, aku kalau sore main, aku suka ditemenin tiger. Dia ngeliatin aku dari oke, jauh. oke, oke, oke. Dan kebetulan ada sosok yang pengawal pernah Mas Yus juga kasih Hmm, tahu saya, itu juga dia oke. lihat di Hmm, kamar belakang, dan dia oke. teriak, dia Hmm. sangka ada pencuri di rumahnya, dan sempat Oke. katanya diajak kenalan sama kuntilanak dekat masjid, Ya, oke, kayak tapi gitu. Angga sih nggak takut.
Ya, dia nggak takut ya. Artinya dia tidak bereaksi yang kemudian sampai kemudian ketakutan, kemudian jadi kayak paranoid kayak gitu. Nggak seperti itu ya dia jadinya ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak. Oke. Nah, saya pengen tahu juga sampai dengan taraf mana penglihatan yang mungkin dia pernah coba ceritakan. Kalau boleh tahu, mungkin yang membuat terkesan, bahkan dari Bu Min sendiri yang benar-benar membuat terkesan, ketika dia menceritakan dia melihat apa, kalau boleh tahu? Melihat dragon di Bali. Melihat Dia dragon di benar-benar Bali. Oke. ketakutan di Tanah Lot. Jadi Oke. hari pertama kita ke Bali itu kita ke Pura di Bedugul. Oke. Gendis itu kan Oke. anaknya aktif, nggak bisa diam. Tapi ketika dia menatap ke danau itu, Mas, dia anteng. Dan saya heran, ini anak kok tumben anteng, ngelihat danau tuh kayaknya gimana gitu. Oke. Nah, balik dari danau, dari Pura, itu kita masuk ke hotel. Begitu sampai hotel, tahu Gendis naik ke atas meja, Oke. posisi meditasi. Yang mana Oke. dia nggak pernah meditasi sama sekali. Itu kejadiannya dia usia 3 tahun kurang, Oke, belum tiga oke, tahun. oke, oke. Belum 3 tahun. Oke. Belum 3 tahun, Mas. Oke. Ditegur, kak, ngapain diam aja. Begitu selesai dia senyum. Gendis habis selesai doa, Mahan. Siapa yang Oke. ngajarin? Lihat dari mana? Nggak mau ngasih tahu, Mas. Dia cuma senyum. Dia Siap, anak ini siap, kalau siap. ditanya nggak mau ngomong, Mas. Harus inisiatif Oke. sendiri. Ya. Lalu kalau sampai dengan saat ini yang Ibu rasakan ketika mengasuh Gendis sendiri, apa yang kemudian Ibu rasakan? Apakah sulit ataukah Ibu merasa bahwa ini memang sesuatu yang perlu untuk perhatian khusus atau gimana, Bu? Kalau sampai dengan yang Ibu rasakan saat ini? Ngasuh Gendis itu sejujurnya amat sangat Uh, gampang. Anaknya gampang Oke. diarahin dan tidak Hmm, nakal, juga cerdas banget, Mas. Oke. Luar biasa Oke. banget. Hmm, Ya, cuma memang harus diperhatikan lebih hmm. karena Gendis ini senangnya diperhatiin. Iya, iya, iya. Boleh ibunya dengan fokus yang lain, dia nggak mau. Oke. Itu. Jadi ya gimana ya? Ya pokoknya gampang sih sebenarnya. Oke, lebih gampang ya sebenarnya. Oke, Iya, Bu, ini saya mau menyapa teman saya yang saat ini juga lagi sedang bersama kita. Dia adalah Mas Arief. Mas Arief ini seperti yang saya sampaikan tadi, dasarnya adalah basicnya adalah seorang sarjana psikologi, dan dia punya fokus terhadap apa yang kita sebut dengan indigo parenting atau mengasuh anak-anak indigo. Saya mau menyapa dulu Mas Arief. Selamat sore Mas Arief, apa kabar? Sore Mas Mas, Arief. Alhamdulillah baik. Sore. Oke, Mas Arief. Nah, Mas Arief mungkin kan tadi juga kita udah sama-sama dengerin ya cerita Iya, dari Bu Min tentang anaknya yang namanya Gendis ini. Kalau menurut saya ini luar biasa ya kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari sudut pandang Mas Arief selaku mungkin yang punya kompetensi sama punya keilmuan di bidang psikologi. Kalau menurut Mas Arief, anak seperti Gendis ini sebenarnya model yang seperti apa sih kalau menurut cerita yang tadi disampaikan oleh Bu Min ini? kalau menurut cerita yang disampaikan oleh Bumin, Gendis ini tergolong anak-anak gifted ya, anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa, memiliki bakat-bakat khusus yang perlu dikembangkan gitu sehingga nanti dewasanya dia akan berguna untuk nusa dan bangsa kayak. Oke. Kemudian kalau misalnya menurut Mas Arief nih, ciri-ciri anak gifted itu sebenarnya kayak apa sih kalau boleh tahu? Kalau yang paling gampang sih ciri-cirinya itu anak ini memiliki IQ yang superior di atas rata-rata. Ya 120-an, 130-an ke atas lah kayak gitu. Dan juga anak ini juga kecenderungan lebih sensitif, lebih empatnya tinggi, dan anak-anak seperti ini itu dia memiliki daya ingat yang dari kehidupan sebelumnya kayak gitu. Oh, Terus past juga life-nya makanya gitu ya, bisa past dibilang life-nya, past life-nya gitu kayak gitu. iya makanya terlihat
dia lebih dewasa dari anak-anak seumurannya kayak gitu. Oke, atau mungkin bisa dibilang juga istilah kita old soul gitu ya, mungkin ya jiwa tua gitu ya sebenarnya ya. Bisa old soul Oke. atau bisa juga young soul, Mas. Yang soul juga bisa kayak gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, aku mau beralih dulu. Aku mau tanya sedikit ke Bumin. Bumin, kalau Ya. boleh tahu, apakah pernah tes IQ gendis sebelumnya? Nanti usia 5 tahun, Mas, saran dari psikolog. Oh, saran dari psikolog sekitar 5 tahun ya. Oke, berarti Iya. nanti masih ada waktu. Mungkin kita bisa coba gali lagi mengenai ciri-cirinya. Apakah memang benar seperti yang disampaikan Mas Arief ini? Oh ya, aku mau kembali lagi ke Mas Arief. Mas Arief, kalau menurut sudut pandang Mas Arief, sebenarnya kenapa kemudian seorang gendis ini bisa jadi seperti ini? Mungkin kalau menurut pengetahuan Mas Arief, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kemudian muncul anak-anak seperti gendis ini? Sepemahaman saya sih karena bumi ini membutuhkan anak-anak yang memiliki bakat khusus ya. Bumi ini kan sedang masa transisi. Sehingga kedepannya akan makin banyak tuh anak-anak yang terlahir sebagai gifted. Nah ini orang-orang tua zaman sekarang tuh udah harus aware sama anak-anak gifted ini supaya nggak salah pengasuhan, nggak salah pola asuhnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya apa kemudian yang harus dilakukan oleh orang tua yang mungkin dia mengalami atau punya anak seperti gendis ini atau mungkin yang pernah dialami seperti Bumin ini kayak gitu. Apa yang mungkin mereka harus perhatikan kayak gitu? Yang jelas untuk orang tua yang memiliki anak-anak seperti gendis ini, orang tua itu harus bisa menerima. Pertama menerima dulu bahwa anaknya itu spesial. Bahwa anaknya itu adalah anak khusus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dijaga, untuk dirawat, sehingga nantinya akan sangat berguna untuk bumi kita ini. Kayak gitu. Pertama kali ya Oke, harus kalau ada misalnya kayak gitu. Lalu acceptable-nya. kalau misalnya nih, aku kan sering juga banget tuh ditanyain sama apa orang tua yang sama juga memiliki anak-anak seperti anaknya Bumin ini, mereka kecenderungannya sering takut gitu loh. Mereka malah jadi kayak ketakutan sendiri atau malah kadang-kadang ada yang deny kayak gitu. Bagaimana kemudian supaya hal-hal seperti ini itu tidak timbul kayak gitu bagi orang tua yang mungkin punya anak seperti gendis ini, karena kalau menurut saya kalau itu sudah didinai atau kemudian itu malah kemudian dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang mungkin lebih dekat ke penyakit, mungkin musyrik dan lain sebagainya, itu malah menghambat kayak gitu. Bagaimana kemudian pola asuh yang tepat supaya orang tuanya sendiri juga nyaman mengasuh anak-anak seperti ini gitu. Belum bisa nganterin ya. Gimana itu Mas Ari? Jadi untuk orang tua yang yang belum menerima gitu, ya wajar sih karena informasi tentang hal-hal ini anak-anak gifted ini di ilmu pengetahuan pun juga kurang gitu. Bahkan di psikologi sendiri pernah dimasukkan ke dalam salah satu gangguan psikologis gitu. Cuman dewasa ini sudah nggak ada gitu, sudah tidak menjadi gangguan, malah dia ada bidangnya sendiri, parapsikologi. Oh gitu. Oke, Jadi parapsikologi. jadi hal-hal semacam ini memang harus dipelajari, harus diinformasikan kepada orang tua agar orang tuanya tuh punya wawasan informasi terkait hal ini gitu, terkait bahwa anaknya itu bukanlah mengalami gangguan psikologis atau gangguan penyakit apapun, tapi anak ini memiliki berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan, dan nantinya anak ini akan diberikan tugas khusus juga untuk kelangsungan bumi kita, untuk kebaikan bumi kita kayak gitu. Oke, wah ini pesannya dalam sekali. Oke, Bumin, saya mau beralih ke Bumin dulu. Bumin, kalau boleh saya tahu, Bumin, apakah di
malam-malam tertentu kayak gitu, Gendis menunjukkan ada kayak semacam perilaku yang berbeda, atau mungkin dia seperti berbicara dengan sosok yang tidak kelihatan kayak gitu. Ada punya pengalaman seperti itu, Bu, sebelum? Maaf, Bu Min. Iya, Mas Yus Ya. gambarnya nggak stuck, nggak gerak. Oke. Keputus ini. Saya ulangi pertanyaannya ya. Saya ulangi Iya. pertanyaannya. Kalau boleh tahu, apakah pernah mungkin entah di malam-malam tertentu atau mungkin di kemarin-kemarin ini, Gendis itu terlihat berbicara dengan sosok yang tidak kelihatan, atau mungkin berkomunikasi dengan sosok yang tidak kelihatan kayak gitu? Iya, kemarin itu Mas pas lagi sakit, Mas. Pas Gendis lagi sakit panas kemarin itu, dia tiba-tiba menunjukkan ke saya kalau sholat posisinya kayak gini mah orang Islam. Kalau orang Bali berdoa ke Tuhannya begini mah. Dan Gendis sekarang begini, tangannya begini, dan dia bilang Gendis ini siap terbang. Oke, gitu. Dan saya nanya, kakak mau terbang kemana? Gendis mau terbang ke langit, mau ketemu Allah sama Nabi. Dan saya bilang nggak boleh, kakak nggak boleh ninggalin mama. Nanti aja, jangan sekarang terbangnya. Ya takut Mas, aduh, ucapannya dia tuh kadang bikin saya ketakutan. Itu. Oke, menarik sekali sih ceritanya. Oke, aku mau coba gali lebih dalam lagi nanti tentang cerita tentang Gendis ini dan tentang Indigo Parenting juga bersama dengan Bu Min dan Mas Arief ini. Nanti setelah ini kita akan lanjut di part kedua, ya. Teman-teman nanti juga bisa simak pemaparan lebih dalam lagi di part selanjutnya setelah part pertama ini. Dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik sebelumnya. Kita akan lanjut ke part 2 setelah pesan-pesan ini. Tetap stay tune. Oke? Kita lanjut ke sini.